kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Sate Penyu. Bersama saya, Erniwati Jibua, penyuluh wilayah Bangka Barat, akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini, ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicaralah melalui kebenaran firman Tuhan ini, bila firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bila Tuhan tolong, Tuhan berkati hamba, letakkan hamba di bawah kaki salib-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Sate Penyu, dan pada malam hari ini kebenaran firman Tuhan diangkat dalam satu tema, menjadi terang. Menjadi terang. Kebenaran firman Tuhan akan diambil dari Yesaya 49 ayat yang ke-6. Yesaya 49 ayat yang ke-6, saya akan membacakannya buat kita semua. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ya, kebenaran firman Tuhan ini mengajari kita bagaimana kita sebagai umat pilihan Allah menjadi terang di tengah-tengah bangsa-bangsa. Ada satu ilustrasi tentang seorang raja, di mana seorang raja memiliki 3 orang putra. Nah, seorang raja ini tidak tahu siapa yang akan menjadi penerusnya sebagai raja. Raja ini bingung. Karena apa? Karena masing-masing anaknya memiliki karakter kriteria yang berbeda-beda. Akhirnya dengan kebijaksanaan, seorang raja memutuskan satu langkah untuk anak-anaknya. Siapakah mereka yang menjadi raja? Yaitu berada dalam suatu ruangan yang sangat gelap, ruangan yang tidak ada jendela, tidak ada ventilasi udara, dan itu sangat gelap. Raja ini memberikan satu syarat kepada ketiga anaknya, bagaimana anak-anaknya mengisi ruangan yang gelap ini sampai penuh. Dengan syarat, saya akan memberikan uang 1 juta rupiah dan membelikan barang-barang supaya ruangan yang gelap ini menjadi penuh. Tapi ada syaratnya lagi. Uang 1 juta untuk membelikan barang-barang harus ada sisa dari hasil belanja atau hasil pembelian barang tersebut. Siapa yang paling banyak, itulah yang berhasil. Akhirnya ketiga anak dari raja ini sepakat. Mereka mendapatkan uang masing-masing 1 juta rupiah. Anak yang pertama membelanjakan barang-barang 500.000 dan sisanya 500.000. Tapi apa yang didapat? Ruangan itu belum penuh, masih ada yang tersisa. Anak yang pertama gagal. Yang kedua, anak ini membelanjakan uangnya sekitar 700 lebih dan sisanya sekitar 200 lebih. Lagi-lagi ruangan itu belum penuh, masih ada ruang atau bagian yang masih kosong. Anak yang kedua gagal. Terakhir, anak yang ketiga. Anak yang ketiga membelanjakan uangnya hanya 1.000 dan kembalinya adalah 999.000.
sisanya masih banyak. Apa yang dibelinya? Anak yang ketiga membelikan 1 buah lilin kecil. Dia meletakkan lilin di tengah-tengah ruangan itu dan menghidupkannya. Akhirnya apa? Ruangan yang gelap tersebut penuh dengan cahaya. Ruangan yang gelap itu akhirnya penuh menjadi terang. Melalui ilustrasi ini, apa yang kita pelajari? Dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan, menjadi terang. Di sini melalui kebenaran firman Tuhan ini, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba-Ku. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba-Ku. Allah memilih bangsa Israel menjadi umat pilihannya, menjadi anak-anak yang sangat dikasihinya, anak-anak yang memiliki berkat yang berbeda dari orang-orang yang lain, dari negara-negara lain. Berkat Allah khusus bagi bangsa Israel. Tapi di sini melalui kebenaran firman Tuhan ini dalam Yesaya 49 ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba-Ku. Menjadi pertanyaan, kenapa Allah mengatakan terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba-Ku? Kita tahu status hamba adalah status yang Tuhan pakai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab atau amanat daripada tuannya. Hamba pasti memiliki tuan. Tapi di sini masih terlalu ringan, atau sedikit terlalu ringan, sehingga terlalu sedikit ini digambarkan seperti kapas dan angin. Status hamba seperti kapas dan angin, sehingga terlalu sedikit. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, terlalu sedikit tuh menjadi seorang hamba daripada Allah atau hamba daripada tuannya, mengajari kita supaya kita jangan berbangga hati dulu. Jangan cepat puas hati dulu. Oh, saya sudah mendapatkan status sebagai anak Allah, hamba Allah. Pasti mahkota kehidupan, bahkan saya akan berada di dalam tanah Firdaus atau di dalam surga. Jangan. Dan di sini status sebagai hamba yang pemiliknya ialah Allah dan melayani diri sendiri. Sehingga di sini makanya Allah mengatakan bahwa terlalu sedikit. Kenapa terlalu sedikit? Karena seringkali bangsa Israel hanya fokus untuk melayani dirinya sendiri. Fokus hanya melayani orang-orang yang percaya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi di sini kebenaran firman Tuhan, mengapa dia mengatakan sedikit bagimu? Karena Allah mau, kita mau mengerjakan sesuatu yang besar, keluar dari zona nyaman. Sehingga di sini kalau kita bisa tarik adalah pengertian gereja. Israel itu adalah gereja. Pengertian gereja, orang-orang yang dipilih keluar dari dunia kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Artinya di sini kita orang-orang terang keluar untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Inilah tugas dan tanggung jawab kita. Kita diajari Tuhan, kita ditugaskan Tuhan untuk menjadi duta di tengah-tengah dunia ini. Selanjutnya, untuk menegakkan suku-suku Yakub. Di sini menegakkan dalam bahasa Ibrani-nya adalah lo hakim. Lo hakim artinya menyembah atau tindakan untuk menyatakan respek kepada sesuatu. Menyembah atau tindakan untuk menyatakan respek terhadap sesuatu. Ini menegakkan. Selanjutnya, menegakkan ini
memiliki arti lagi secara kausif atau ada sebab akibat. Kenapa harus menegakkan? Nah, di sini kita akan melihat seperti apapun usaha yang dilakukan oleh Israel karena statusnya sebagai hamba demi bangkit dan tegaknya bangsa dari kekalahan, dari kegagalan, dari keberdosaan, ini terlalu ringan di hadapan Allah. Hamba yang berhasil ketika melayani di sekitaran orang-orang percaya, Allah mengatakan terlalu ringan. Tetapi di sini kita akan melihat kalau kita lari kita lihat dari pergumulan kita. Kalau kita hanya fokus kepada diri kita, fokus kepada keluarga kita tidak keluar melihat apa yang terjadi di luar. Maka Allah mengatakan terlalu ringan, terlalu sedikit yang kamu alami. Tapi di sini kita akan melihat bagaimana kasih dan anugerah yang Allah berikan bagi kita. Kita bisa melihat ayat yang lain. Untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Untuk mengembalikan orang-orang yang masih terpelihara. Artinya di sini status kita sebagai hamba Allah jangan pernah fokus hanya kepada diri kita, hanya karena kita melayani di gereja orang-orang yang sudah percaya. Tetapi di sini ketika Tuhan mengizinkan setiap pergumulan dalam kehidupan kita hanya fokus kepada pergumulan kita, penyakit kita, ekonomi kita, dan lain-lain. Dan di sini kita akan melihat Allah mengatakan terlalu sedikit, terlalu ringan masalahmu itu di hadapan Allah. Kenapa? Karena ada tugas yang paling besar yang telah Tuhan mandatkan kepada kita sebagai orang percaya. Yaitu apa? Menjadi garam dan terang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun keadaan kita pada saat ini, mari kita semangat untuk melayani Tuhan. Tuhan sudah memelihara kita. Tuhan sudah memberikan berkat-Nya bagi kita pribadi lepas pribadi. Walaupun itu dicampur dengan pergumulan, kerikil-kerikil, tapi mari kita melihat, memandang ke atas, bahwa segala sesuatu Tuhan sudah rencanakan. Tuhan sudah merancang dalam kehidupan kita. Mampukah kita hidup seturut dengan yang Tuhan perintahkan, seturut dengan apa yang telah Tuhan firmankan. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini mengajari kita, mengingatkan kita tujuan utama Allah memilih kita, Allah menetapkan kita untuk apa? Pasti ada sebab dan akibatnya. Tujuannya adalah menjadi garam dan terang di tengah bangsa-bangsa. Kita berusaha bagaimana kita melenyapkan kegelapan yang ada di dunia ini. Kitalah terangnya seperti lilin kecil. Walaupun harganya murah, tidak dipandang oleh orang-orang, dipandang hanya sebelah mata, tapi dia mampu menerangi ruangan yang sangat gelap, ruangan yang kosong. Akhirnya apa? Anak yang ketiga menjadi raja. Dan bagaimana dengan kita? Tugas dan amanat yang Tuhan berikan bagi kita, kalau kita laksanakan dengan semangat, dengan ketekunan, dengan kejujuran, dengan keikhlasan, dengan rajin, maka kita akan mampu menjadi garam dan terang. Tuhan akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kita. Pergumulan demi pergumulan pasti kita alami karena kita masih hidup. Itu adalah ujian dalam hidup kita. Mampukah kita melewati ujian tersebut? Mampukah kita melewati setiap apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita? Mampukah kita menjadi mandat
sebagai garam dan terang di tengah-tengah. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini ya Bapa menjadi rema dalam hidup kami. Mampukan kami ya Bapa sebagai umat pilihan-Mu menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa-bangsa ini. Kami tahu Tuhan, kami seringkali gagal, tapi kami rindu Tuhan, biarlah hikmat Tuhan terus menyertai kami, memampukan kami sehingga kami mampu melaksanakan mandat daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.